Sedikit sebelum kita mulai, ini ada apa ya? Jadi tadi pagi ketika Pak Lukas ke tempat kami, ya kebetulan saya ngomong sama Pak Lukas, nanti tanggal 23 itu Rosh Hasanah. Nah, dengarkan Tuhan. Besok Kamis Rosh Hasanah aja. Lalu Pak Lukas ngoreksi itu, Kamis itu bukan 23 itu hari ini, Selasa ini. Saya kaget. Iya ya, berarti hari ini saya baru nangkep. Saya pikir Kemis, seingat saya. Kenapa? Karena pas Kemis itu nanti kita khotbah di Cilacap, melayani ratusan hamba Tuhan di Cilacap. Jadi kita berangkat Rebo, Kemis pelayanan di sana. Ternyata Selasa. Lalu tiba-tiba saya dapat pesan Tuhan, Rosh Hasanah itu apa sih? Nah, tadi sudah dibahas oleh Pak sedikit tentang Rosh Hasanah, tahun barunya orang Yahudi. Jadi kalau orang Jawa itu Suro, ya, tahun baru Suro, ya, atau tahun baru Masehi itu 1 Januari. Tapi kalau Yahudi itu beda. Biasanya mereka ada pesan-pesan tersembunyi yang Tuhan taruh sepanjang tahun. Dan itu kita bergerak di situ sebetulnya. Nah, tahun ini kita lakukan ini. Saya bilang sama Pak Lukas, ini kita harus belanja apel, madu, ya, anggur, ya ini, roti. Kita nanti perjamuan kudus tapi beda, bukan anggur cair, ya, anggur buah. Dan akhirnya betul terkumpul, lalu saya doa karena beberapa hari terakhir kan hujan deras. Saya khawatir ini yang khotbah kan lembut, ya. Takutnya nggak dengar ini kalau hujan, ya. Tapi biasanya Pak Lukas kemarin khotbah Selasa lalu hujan, nggak dengar. Padahal banternya itu ngomong apalagi si Jennifer, ya. Saya doa Tuhan kalau boleh jangan hujan, ya. Dan saya diingatkan Tuhan tahun ini adalah tahun P-F. P-F itu bentuk huruf Ibrani-nya, angka 6 itu bentuknya kayak nil atau paku. Itu dipercaya sebagai penghubung. Dan secara rohani tahun ini adalah masa dan momen dan musim di mana surga itu terhubung dengan dunia. Yang kamu doakan di sini akan terjadi. Makanya tadi Papi ngomong, ya, orang itu kan sudah terima. Saudara ngerti tidak maksudnya sudah terima? Kenapa Yesus ngomong sudah mendengar? Tapi tiba-tiba tadi juga diingatkan Tuhan, bukankah 1 hari bagi Tuhan itu 1000 tahun bagi manusia? Jadi sebetulnya kata sudah itu artinya apa? Kita itu sedang melihat cara Tuhan melihat di dimensinya Tuhan. Makanya nabi-nabi itu bisa menubuatkan sesuatu. Kenapa? Dia sudah lihat di dimensi yang lain tentang orang itu. Makanya waktu dia ngomong, beberapa waktu kemudian ada jeda waktu kemudian terjadi dalam hidup orang itu. Itu. Jadi 1 hari bagi Tuhan itu 1000 tahun bagi manusia. Makanya kalau kita doa pakai masuk ke dimensinya Tuhan. Sudah, karena di sana sudah dikerjakan, maka di bumi pasti terjadi. Itu loh yang dimaksud. Jadi saya nangkep, oh pantesan kok Tuhan itu ngajarkan kita itu kalau doa itu sudah terima, sudah dapat, sudah sembuh. Kenapa? Karena di sana sudah dikerjakan. Tinggal yang di bumi, waktunya ada jedanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika tadi saya mulai cari-cari bahan, saya membaca tentang tahun Yahudi tahun ini. Saya diingatkan Tuhan, banjir rezeki dulu itu waktu kita bikin ini saya sudah ngomong sama Tuhan dengan beberapa orang mungkin masih ingat. Kita itu bukan kursi, kita itu murnya kursi. Ingat ya, yang orang lama. Kenapa? Kursi itu gereja, mur itu ya kita. Nggak terlihat kecil tapi penting menghubungkan satu bagian dengan bagian yang lain. Mur, ya. Dan fungsi kedua mur apa? Ngencengi. Makanya saya kalau ada pendeta rewel aneh-aneh ya itu nyemprot sih. Betul ya Pak Lukas ya? Pernah semprot soalnya. Itu ngomong-ngomong saya langsung ngomong, ini nggak bener ini langsung. Karena nggak kesuai. Fungsinya mur itu ngencengi yang kendut daripada kebablasan kedua nanti malah fungsinya ambiar kan iman-iman, betul nggak? Ya toh, bujoni melihatkan ngosok renek jimati kan iman-iman gitu. Mumpung belum kebablasan dan akan cengisi. Dan kata fah itu juga bentuknya kayak paku. Paku itu kalau literasinya ngomong itu tuh seperti itu loh. Yesus terpaku di salib. Ya toh, pengorbanan Yesus. Tapi buat saya paku itu adalah penghubung juga antara surga dan bumi. Jadi tahun ini saudara benar-benar persiapkan hati saudara, tadi sudah dibilang
bersyukur itu akan membuka pintu yang lebih besar, dimensi yang lain. Itu salah satunya. Jadi saudara harus punya hubungan yang karib dengan Tuhan. Saya berkali-kali ngomong di tempat ini, masuk tahun depan kita itu harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Ketika saudara punya hubungan pribadi dengan Tuhan, maka percayalah, kamu ngomong apa saja, surga dengar terjadi. Yes. Betul nggak? Tadi waktu siang saya nungguin api belum datang, ya kan? Untuk sore gitu, tiba-tiba Tuhan bicara di toko, waktu saya jaga toko. Tahun depan kamu nanti mulai ratusan. Biasanya kan bijian, ya? Kita ke desa-desa 15 biji, 20 biji, ya orangnya maksudnya. Saya dengar itu saya mikir, apa yang saya nggak ngajar itu, betul nggak? Saya kan berkali-kali ngajar saudara, pelayanan apapun terima. Kenapa? Itu dari Tuhan. Jangan memberikan. Tapi sebelum tadi tahun depan ratusan. Saya mikir, ya sudah. Saya ingetin tahun ini kan, surga dan bumi nyambung. Berarti kalau sudah ada pesannya, ada jawabannya, betul nggak? Kalau saudara cuma dapat pesan kok orang terjadi, ya berarti saudara halu. Nah, Kristen halu. Kita tidak ngajari saudara Kristen halu yang sok kerumun-kerumun kan. Semua diuji di tempat ini. Tiba-tiba sekian menit kemudian ada hamba Tuhan sana dari Kediri, gerejanya juga sinodenya baru tahu itu ada. Hubungi saya, Pak, bisa nggak pelayanan Oktober? Aduh nggak bisa, saya Oktober November disuruh Tuhan nggak kemana-mana. Tahun ini 20 pelayanan cancel semua. Oktober November saya nggak bisa. Ya sudah, diajak pelayanan Natal bisa nggak? Natalnya kapan? Desember ya juga sudah penuh, karena Desember sudah ada jadwal juga. Januari. Oke, minggu ke berapa? Minggu ke-4 Kamis tanggal 22. Tiba-tiba saya ini nyeplos, karena kan dapat pesan ratusan, betul kan? Saya tanya sama pendeta ini, ada WA-nya. Yang hadir berapa orang? Betul nggak? Semua kan diuji, lalu buatan itu diuji, pesantren diuji. Tiba-tiba dia ngomong, kali ini kita akan undang total 300 sampai 400 orang termasuk hadirin se-Kabupaten Blitar. Jadi itu. Jadi saya berdoa, bukan saya toh, saudara pun semua hamba Tuhan yang di sini juga mengalami. Makanya kita persiapkan kelas khotbah itu yaitu tadi, supaya Anda siap aku tahu sih khotbah, Anda juga kemana-mana. Makanya waktu saya cancel 20 pelayanan, beberapa orang tak kasih kontak yang gue terima orang ya. Kenapa? Karena saya tidak mau makan sendiri. Yang di sini harus kebagian roti. Amin. Mau kita tidak mau berpelayanan, pelayanan yang berkalian. Yang percaya katakan amin. Dan sekarang, Bapak Ibu sekalian, saya minta saudara nanti datang untuk khusus apel. Ini nanti ambil satu-satu ya. Nanti habis ini Pak Lukas akan pimpin kerja lurus. Saudara ambil satu-satu untuk apelnya satu keluarga satu. Nah ini papi bawa 3 orang ya satu. Ya, Broso sama anaknya, ya Broso tok bayi sing juga Mas Dane gak usah. Pokoknya satu keluarga satu. Nanti yang apelnya satu, emasnya satu orang satu, rotinya bisa dibantu Bu Lukas satu roti satu, ya. Terus itu ada anggurnya, bijinya, bukan biji, maksudnya anggurnya satu, terus ini madunya satu. Ya, silakan ya. Ini dari Pak juga aja lah. Ini saya ini nggak pernah kayak begini terus terang. Aku ini terus saya sudah cerita waktu Rosalan di sini ini. Malah dikongkon sing aneh-aneh, wis cerita ya orang. Oh, saya nggak seneng banget dikongkon. Tuhan kan aneh. Ya kalau sendiri aja. Tapi mami Jennifer. Saya tahu. Ternyata bisa ya. Mari silakan. Dari belakang yuk, yang di depan dulu aja, urut. Monggo, mari. Emas itu tanda kelimpahan sudah pasti, tapi juga tanda kemurnian. Ya. Saya cerita dikit tentang emas ini, 0,01 gram. Ini emas asli. Waktu saya disuruh Tuhan untuk beli, saya ini tanya Tuhan, ngapain kok beli emas? Tiba-tiba saya diingatkan Tuhan satu hal. Kamu coba cek di Google, beratnya biji sesami itu berapa? Ternyata 0,04.
Jadi ini sebetulnya benih loh. Makanya nek botol ya orang mungkin payu yang benih. Ya toh, nggak usah buat jual. Nanti kita kasih sadam, dolen nggak apa-apa. Tapi ini memang benih ya, jadi gitu. Mari silakan Mbak Bu.